talibul ilm, orang yang menuntut ilmu. Pelajar pun bisa disebut juga talibul ilm. Bal huwa mausumun bil khasar, bahkan dia orang yang menuntut ilmu dengan niat yang jahat itu ditandai dengan kerugian. Salli wa sallim ya salam ala nabi khairil anam wal ali wa sahbil kiram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Al-faslu tsani fi tahzir min ulama'id dunya. Pasal yang kedua ini pada mengingatkan atau menakutkan daripada ulama-ulama yang berpihak kepada dunia. Ya'lam rahimakallah anna jami'a ma warada fi fadlil ilmi wal ulama minal ayat wal akhbar innama huwa bihaqqil ulama'il amilin al-muttaqin al-abrar الذين قصدوا بعلمهم وعملهم وجه الله الكريم الغفار الدالين عليه والداعين إلى سبيله آناء الليل والنهار. Ketahuilah rahimakallah bahwasanya sekalian kabar yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun dari Al-Qur'an, daripada perkataan para sahabat tentang keutamaan ilmu, keutamaan ulama daripada ayat dan hadis. Innama huwa, hanya saja dia mendatang tadi pada keutamaan ilmu dan ulama tadi pada hak ulama yang mengamalkan ilmunya, yang takwa kepada Allah, al-abrar yang baik. Ayat-ayat Allah yang menyanjung orang yang berilmu, hadis-hadis Rasulullah yang menyanjung orang-orang yang berilmu, itu ditujukan kepada orang-orang yang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, yang takwa kepada Allah, al-abrar yang baik. Yang mana mereka itu mengkasat, berniat dengan ilmu mereka dan amal mereka itu karena Allah yang Maha Pemurah dan Maha Pengampun, yang menunjukkan mereka itu atas Allah dan mengajak mereka ke jalan Allah pada waktu malam dan siang. Itulah ulama-ulama yang dimaksud di dalam Al-Quran, yang dimaksud dalam Al-Hadis, ulama-ulama yang seperti itu. Duna man talabahu bisu'iniyah, bukan orang yang menuntut ilmu dengan niat yang jahat. Atau li agradin dunyawiyatin, atau dia menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu karena tujuan-tujuan dunia. Fa innahu la fadilata lahu wa la khaira fihi, bahwasanya tidak ada keutamaan bagi orang seperti itu dan tidak ada kebaikan pada orang seperti itu. Orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu bahasa Arabnya talabul ilmi. Pengertian talabul ilmi itu ada dua, alim wal muta'allim. Orang yang alim dan yang belajar. Mu'allim dan muta'allim itu. Mu'allim bisa disebut talabul ilmi, orang yang menuntut, talibul ilm, orang yang menuntut ilmu. Pelajar pun bisa disebut juga talibul ilm. Bal huwa mausumun bil khasar, bahkan dia orang yang menuntut ilmu dengan niat yang jahat itu ditandai dengan kerugian. Wa qad syabbahallah ta'ala fi kitabihil aziz ulama as-su' bil khissah bil kalbi wal himar.
Sungguh menyerupakan Allah dalam Quran yang mulia akan ulama-ulama yang jahat itu pada kehinaannya Allah serupakan dengan anjing dan himar, keledai. Balhum syarrun minhuma, bahkan ulama-ulama yang jahat itu lebih jahat daripada anjing dan keledai tadi. Limasirihima ila turab, karena anjing dan himar itu kembalinya ke tanah. Dia jadi tanah. Wa masirihim, sedangkan kembalinya ulama-ulama yang jahat itu ila daril bawar, kepada tempat kebinasaan, yaitu neraka. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, watlu alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asyaitanu fakana minal ghawin. Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ard wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil qalbi in tahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Firman Allah Subhanahu wa taala, bacakan hai Rasul, bacakan wahai Nabi atas umatmu berita atau kabar tentang seseorang yang telah kami berikan dia ayat-ayat kami, maka berlepas dia daripada ayat-ayat kami itu, maka mengikuti akan dia oleh syaitan, maka jadilah dia tergolong orang-orang yang tersesat. Jikalau kami menghendaki, niscaya kami angkat dia dengan ayat-ayat kami itu, kami tinggikan dia dengan ayat-ayat kami. Tetapi dia condong kepada bumi, dia condong memihak kepada dunia. Wattaba'a hawah, dan dia mengikuti hawa nafsunya. Perumpamaan orang seperti itu sebagaimana perumpamaan anjing. Jika kamu buru atasnya, dia menjulurkan ilatnya. Atau kamu biarkan dia, tetap menjulurkan ilatnya juga. Demikianlah perumpamaan kaum yang mendustakan dengan ayat-ayat kami. Kisahkanlah kisah kepada umat, la'allahum yatafakkarun, agar mereka bisa memikirkan. Qala al-Qurtubi, berkata Imam Al-Qurtubi fi tafsiri hazil ayat, pada menafsirkan ini ayat, kana Bal'am bin Ba'ura yanzuru ilal arsy. Bal'am bin Ba'ura itu dia sanggup memandang kepada arasnya Allah, karena dia punya ilmu yang sedemikian hebat diberi Allah. Dia mampu melihat aras Allah. Aras itu makhluk Allah yang paling besar, aras. Makanya disebut Rabbul Arsyil Azim. Allah itu ada Tuhannya aras yang maha besar, maha agung. Wa kana mujabat da'wah, dan itu Bal'am bin Ba'ura mujabat dakwah, dikabulkan doanya. Wa yahduru majlisahu, dan hadir pengajiannya, isna asyara alfan minal muta'allimin, 12.000 orang pelajar. Padahal qauluhu ta'ala, itulah firman Allah, watlu alaihim naba'alladzi, bacakan hai Nabi atas mereka berita orang yang, orangnya siapa nih tuh? Ya Bal'am bin Ba'ura tadi, yang telah kami berikan dia ayat-ayat kami, maka dia berlepas daripada ayat itu. Wa kana yahfazu ismallahil a'zam, dia hafal nama Allah yang a'zam, sehingga bila mana dia berdoa, doanya diijabah oleh Allah. Pada ala Musa wa qaumih,
Bal'am ini mendoakan kekalahan, mendoakan kebinasaan atas Nabi Musa dan pengikut Nabi Musa. Bahwa ke api tih maka terdampar Nabi Musa dan kaumnya di satu tempat yang bernama At-Tih arba'ina sanatan 40 tahun gara-gara doanya si Bal'am tadi. Pada alaihi Musa, Musa pun membalas doa juga. Binaz'il ma'rifah min qalbihi, dengan dicabut ma'rifat dari hati Bal'am. Fakharajat min sadrihi, maka keluar itu ma'rifah dari hatinya si Bal'am, kahamamatin bayda, seperti burung dara yang putih. Ini tadi artinya pansalakha minha, berlepas dia daripada ayat itu. Akhirnya Bal'am yang begitu hebat, begitu tinggi kedudukan di sisi Allah, ma'rifatnya keluar, ma'rifatnya berlepas. Qala Ar-Razi wa hadhil ayat min asyaddil ayat ala ahlil ilm. Ini ayat tadi termasuk ayat yang paling bersangatan, mengancam atas orang-orang yang berilmu. Artinya ilmu ulama-ulama sekarang ini kalau dibanding dengan ilmunya Bal'am itu ada peparakan. Bal'am bin Ba'ura permainannya aras Allah, ini melihat aras Allah. Tapi akhirnya karena Bal'am ini cenderung kepada dunia, keluar ma'rifat dari dalam hatinya. Ini ayat merupakan paling bersangatan ayat yang mengancam, mengingatkan ala ahlil ilm, atas orang-orang yang berilmu. Artinya orang yang sehebat Bal'am itu pun mau tergiur dengan kehidupan dunia. Padahal amun nak berdoa nang apa aja kawa, berdoa nang apa aja dikabulkan Allah. Tapi itulah Allah membuat Bal'am sebagai contoh untuk dijadikan peringatan kepada orang-orang berilmu di masa yang akan datang, bahwa sehebat apapun ilmu, kalau sudah dia cenderung kepada kehidupan dunia, maka ma'rifat di dalam hatinya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di anna man a'tahu Allah ta'ala al-ilma, karena orang yang diberi Allah ilmu, karena orang-orang yang memberikan akan dia oleh Allah akan ilmu, fa akhlada ila dunya wa mala ilaiha, sama aja artinya cenderung kepada dunia, memihak kepada kehidupan dunia, mengalahkan akhirat. Karena syabihan, dia itu menyerupai bi akhasil kilab, dengan sejahat-jahat anjing. Wa huwa alladhi yalhathu 'adatan, itulah anjing yang menjulurkan ilatnya, kebiasaannya, min ghairi ta'abin wa 'atashin, dari ketiadaan susah payah dan dahaga. Anjingnya haus kah, menjulurkan ilatnya, kada haus kah, berjulur juga ilatnya. Intah. Wa qala jalla wa 'ala mathalul ladzina hummilut tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himar yang yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang diberikan Allah kitab Taurat, kemudian dia tidak mengamalkan akan Taurat itu, sebagaimana perumpamaan himar yang membawa kitab-kitab yang besar. Himar tuh membawa kitab, saling genalannya hibak. Adalah manfaatnya untuk himar ada. Nah, itulah perumpamaan orang-orang yang tidak mengamalkan ilmu, sedangkan dia diberi Allah ilmu. Wa mimma jaa minal ahadits bitarhib mimman qasada bi ilmihi ghaira wajhillah. Setengah sesuatu yang datang dari hadis-hadis pada menakutkan, mengingatkan, mengancam dari orang yang menghendaki dengan ilmunya selain Allah. Qauluhu alaihi salatu wassalam,
man talabal ilma liyujariya bihil ulama aw liyumariya bihi sufaha aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaih adkhalahu Allahun nar. Barang siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan hendak macam ulama, dihormati orang, dimuliakan orang, dimintai orang pendapat, dimintai orang nasihat. Ini menuntut ilmu tujuannya hendak macam itu. Atau dia ingin mendebat dengan ilmu itu kepada orang-orang yang bodoh. Aku bahasa ilmu nyaman aku berpandir lang bubuhan nang kada ilmu kena. Atau tujuannya memalingkan dengan ilmu itu wajah manusia kepadanya. Mun aku berilmu orang memandang aku kena. Mun aku punya ilmu orang memandang aku. Kalau demikian tujuan menuntut ilmu agama, adkhalahu Allahun nar. Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Nah ini tarhib, ancaman yang menakutkan dari Rasulullah SAW kepada orang-orang yang menuntut ilmu tapi tujuannya bukan karena Allah Ta'ala. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa yang belajar menuntut ilmu dari sesuatu yang dituntut dengannya karena Allah. Kalau orang belajar ilmu pertukangan dengan tujuan kayaknya aku menjadi tukang kawa aku berusaha dapat duit, itu kan jadi masalah. Aku menuntut ilmu pertanian, dengan adanya ilmu pertanian yang ku dapat, aku nyaman kayaknya bertani, baik tanamanku bisa menggaduh, memelihara, memupuk dan menyiram segalanya. Itu kada jadi masalah, karena itu ilmu kada dituntut karena Allah. Lain ilmu agama, itu ilmu yang mestinya dituntut karena Allah. Siapa-siapa yang belajar ilmu dari sesuatu yang dituntut dengannya wajah Allah karena Allah, tidak belajar dia akan ilmu itu, melainkan untuk mendapatkan dia dengan ilmu itu harta benda daripada dunia. Nah, menuntut ilmu, ini aku mau alim, nyaman aku jadi pengulo. Mun aku jadi pengulo, ini nyaman jadi naib, bagaji aku tiap bulan, nyaman hidupnya. Nah, jadi tujuan menuntut ilmu supaya jadi naib, supaya jadi pengulo. Kalau demikian halnya, ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lam yajid arfal jannah, dia tidak akan mendapat bau surga yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Apalagi surganya. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam qala inna awwalan nas yuqda yaumal qiyamah alaihi rajulun ustushhida fa utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Sesungguhnya awal-awal manusia yang disidang atau diputuskan pada hari kiamat kaina, atasnya itu adalah seorang laki-laki yang mati syahid fisabilillah, didatangkan dengan dia ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini orang mati syahid dibawa ke hadapan Allah. Di malaikat, ya Allah, ini orang mati yang gugur sebagai syahid fisabilillah. Fa'arrafahu ni'amahu, Allah mengenalkan kepada itu orang yang mati syahid akan nikmatnya Allah. Fa'arafaha, maka akhirnya dia pun kenal kepada nikmat Allah. Jadi Tuhan, wahai ikam yang mati syahid, ikam tuh bisa fisabilillah umpat perang karena aku memberikan nikmat kepada ikam, nikmat ini, nikmat itu, nikmat macam-macam. Lalu ikam bisa umpat perang fisabilillah. Dikenalkan Tuhan nikmat-nikmat Tuhan kepadanya. Faqala, berfirman Allah, fama amilta fiha, pada apa engkau gunakan nikmat-nikmatku itu?
Engkau ya Tuhan ku beri keberanian yang luar biasa. Engkau ku beri kemampuan untuk berperang. Engkau ku berikan kekuatan. Untuk apa kau gunakan itu? Qala, yang berkata yang mati syahid tadi, qataltu fika hatta stushhidtu, aku berperang ya Allah di jalan engkau sampai aku gugur sebagai syahid. Jadi nikmat yang pian berikan itu ya Allah ulun gunakan untuk perang fisabilillah sampai ulun syahid. Faqala, ujar Tuhan, kadzabta, dusta ikam, dusta. Walakinnaka qatalta li ayyuqala jari, tetapi engkau itu berperang agar dikata orang bahwa engkau itu adalah orang yang pemberani. Ingkam tuh berperang bukan karena Allah, hendak dicap orang supaya jagau, hendak dicap orang ingkam ini pahlawan, hendak dikenang orang sepanjang masa. Itu ingkam berperang bukan karena aku gitu Tuhan. Fakat kila, maka sungguh dikata orang. Dan ikam sudah dapatkan dalam dunia. Ikam dikatakan orang pahlawan, sudah dapat pahalanya sudah. Ikam dikatakan pemberani, sudah dikatakan pemberani dalam dunia. Fakat kila, sudah dikatakan orang. Ikam tujuan berperang agar orang mengatakan engkau pemberani, sudah dikatakan orang. Artinya balasannya sudah diambil. Summa umira bihi, kemudian diperintahkan dengan itu syahid tadi. Fasuhiba ala wajhi, maka ditelungkupkan dia atas wajahnya, ditelungkupkan dia atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, sehingga dilemparkan dalam api neraka. Orang yang mati sebagai syahid sabilillah tapi tujuannya berperang bukan karena Allah, maka kada ada gunanya syahid itu. Makanya ada hadis inna apa? La yanzurullah ila apa, walakin yanzuru ila qulubikum. Allah yang memandang hati kamu. Kalau memandang perbuatan syahid itu luar biasa, tapi karena hatinya bukan karena Allah, akhirnya ditimbai ke dalam neraka. Wa rajulun ta'allama al-Qur'an wa 'allamah wa qara'a al-Qur'an fa utiya bihi. Laki-laki yang belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran, membaca Al-Quran, didatangkan dengannya ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ya malaikat, ini hamba engkau bulan berbulan, dia belajar Quran, dia mengajar Quran, wiridnya dia baca Al-Quran. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, Allah mengenalkan kepada dia akan nikmat-nikmat Allah. Engkau ya Tuhan bisa membaca Quran itu karena hidayahku. Engkau bisa membaca Quran karena engkau ku beri mulut. Engkau bisa baca Quran karena engkau ku beri mata. Fa'arafah, maka dia kenal akan nikmat Allah. Faqala, berfirman Allah, fama amilta fiha, apa yang kau amalkan pada itu nikmat-nikmat yang kuberikan? Qala, dia berkata, ta'allamtul ilma, ulun ya Allah belajar ilmu agama. Karena ulun diberikan nikmat-nikmat tadi, ulun gunakan untuk belajar ilmu agama. Wa 'allamtuhu, ulun ajarkan ilmu agama. Wa qara'tu fikal Qur'an, ulun bacakan pada engkau Al-Qur'an. Qala, berfirman Tuhan, kadzabta, dusta engkau ya Tuhan. Walakinnaka ta'allamta liyuqala fulanun alim, tetapi engkau belajar ilmu agama dengan tujuan agar dikata orang bahwa fulan itu orang yang alim. Wa qara'atal Qur'an, engkau baca Qur'an liyuqala, agar dikata orang huwa qari, dia qari. Pakat kila, sudah dikatakan orang dalam dunia. Orang nyawikam tuan guru, orang nyawikam ustaz, orang nyawikam kiai, sudah. Summa umira bihi, kemudian diperintahkan dengan laki-laki tadi. Fasuhiba ala wajhihi, maka ditelungkupkan atas wajahnya, hatta ulqiya finnar, sehingga dilemparkan pada api neraka. Niatnya juga membuat inya masuk neraka itu. Padahal gawiannya saling bagusan, pekerjaannya saling baikan.
wa rajulun wassa'allahu alaihi wa a'tah min asnafil mal kullihi fa utiya bihi. Laki-laki yang Allah luaskan atasnya, Allah berikan kepadanya daripada berbagai macam harta seluruhnya. Diberi Allah perkebunan, diberi Allah peternakan, diberi Allah usaha macam-macam. Fa'utiya bihi, didatangkan kepada Allah, didatangkan dengan laki-laki itu kepada Allah. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha, Allah kenalkan kepada laki-laki itu nikmat-nikmat Allah. Ikam ya Tuhan tahulah, yang memberikan perkebunan itu aku, yang memberikan peternakan itu aku, yang memberikan perdagangan itu aku, yang memberi engkau jabatan itu aku. Tahulah ikam, tahu ya Allah. Kalau ya Tuhan pamahamil tapi, nah apa yang kamu gunakan untuk apa? Apa yang kamu kerjakan pada itu nikmat-nikmat? Qala, menjawab si laki-laki tadi, ma taraktu min sabirin tuhibbu ayyunfaqa biha illa anfaqtu biha laka. Tidak aku tinggalkan ya Allah dari satu jalan yang kau suka, yang kamu yang pian suka bahwa dinafkahkan padanya, melainkan ulun nafkahkan pada itu sabil karena engkau. Ya Allah, kekayaan yang pian berikan kepada ulun itu ulun sumbangkan kepada hal-hal yang pian suka. Ada orang bangun ini kebaikan, ulun sumbangkan. Ada anak yatim, orang bantu. Ada menuntut ilmu, ulun bantu. Ada janda, ulun bantu. Qala, ya Tuhan, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka fa'alta, engkau berbuat itu liyuqala, agar disebut huwa jawad, dia pemurah. Yang kamu menyumbang itu supaya disambat orang, kamu itu sosial, yang kamu itu ahli sedekah. Pakat kila, dan sudah engkau dapatkan dalam dunia gelar itu. Orang nyambut ikam orang paling sosial, orang paling pemurah, sudah. Summa umira bihi, kemudian diperintahkan dengan laki-laki tadi, fasuhiba ala wajhihi, ditelungkupkan atas wajahnya, summa ulqiya finnar, kemudian dilemparkan dia ke dalam api neraka. Jadi ketiga-tiga kasus ini adalah yang jadi penyebab inya celaka karena niat. Padahal amal perbuatannya bukan main bagusnya, bukan main indahnya. Orang berperang fisabilillah sampai jadi syahid, orang yang mengajarkan ilmu, orang yang ahli sosial, bukan main perbuatannya mulianya, tapi karena dia punya arti di sisi Allah karena niatnya. Nah, kayak itulah orang yang menuntut ilmu. Wazada fi riwayatin summa daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rukbati, kemudian menapak Rasulullah atas lututku, ujar Abu Hurairah. Ya Abu, wa qala Nabi, ya Abu Hurairah, ulaika tsalasah awwalu khalqillah azza wajal, itu tiga orang tadi. Ulama yang menuntut ilmu bukan karena Allah, orang kaya yang sosial bukan karena Allah, pejuang yang berjuang bukan karena Allah, itu merupakan awal makhluk Allah yang tusa'aru bihi munar, dinyalakan dengan mereka itu api neraka yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Wa hukiya, dan dihikayatkan, annahu balaga hadal khabar Muawiyah radhiyallahu anhu, dikisahkan orang bahwa hadis yang tadi sampai ke telinga Muawiyah radhiyallahu anhu. Pabaka bukaan syadida, menangis Muawiyah tangis yang bersangatan. Wa qala, berkata Muawiyah, sadaqallah, benar Allah, wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qara'a hadhil ayah, dan Muawiyah membaca ini ayat Al-Qur'an, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum biha wahum biha la yabkhazun. Barang siapa yang mengingini kehidupan dunia dan perhiasannya, kami tunaikan kepada mereka amal mereka pada dunia, dan mereka pada dunia itu tidak akan dikurangi. Orang yang bersedekah supaya hendak dicap sosial, dicap orang sosial. Orang yang berilmu agar dipadakan orang ustad, dasar dikia orang ustad. Orang yang berjuang
dengan tujuan pisah dengan tujuan agar dicap orang pemberani, sudah dicap orang pemberani. Allah pasti kadang mengurangi itu. Tetapinya ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah illan nar, mereka itu orang-orang yang tidak ada bagi mereka di akhirat melainkan hanya neraka. Bagiannya habis di dalam dunia diambilnya. Wa habita ma sana'u biha, gugur, hancur yang mereka perbuat di dalam dunia. Apa gunanya? Ada lagi gunanya ilmu Quran, kebaikan kan? Wa batilum ma kanu ya'malun, dan batal sekalian yang mereka amalkan itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam sayadhharu qaumun yaqra'unal Qur'an, selagi akan datang kata Rasulullah, selagi akan tampak kata Rasulullah, kaum, orang-orang artinya yang mereka pandai membaca Al-Qur'an, ahli dalam tajwid Al-Qur'an, ahli dalam qiraat Al-Qur'an. Yaqulun, dia berkata, man aqra'u minna, siapa yang lebih qari daripada kami? Kami yang paling kari sudah. Kami yang paling baik bacaan, yang lain kadang yang baiknya bacaan. Man a'lamu minna, siapa yang paling alim daripada kami? Paling alim kami. Man afqahu minna, siapa yang paling ahli fikih daripada kami? Kami yang paling alim ilmu fikih. Yang lain kadang yang pahamnya. Nah, biar Nabi ada kan di akhir zaman nangka itu ulama-ulama yang mengaku seperti itu. Memang ini alim. Memang ini ahli Quran, tapi dia sombong dengan itunya. Ulaika hum waqudun nar, mereka itulah nantinya yang menjadi nyalanya api neraka. Mereka itulah yang menjadi nyalanya api neraka. Nah, ingat itu wa dzakara Imam Asy-Sya'rani an-Syekh al-Khawas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qawlu sayyidina an-nazim radhiyallahu anhu wa nafa'a bihi amin wa Suhrawardi al-awaribi fatba'i. Suhrawardi arada bihi, menghendaki nazim Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, artinya dengan itu bait syair tadi Asy-Syaikh Al-Imam Dalil At-Tariqah wa Tarjuman Al-Haqiqah Ustadz As-Suyukh Qudwat Al-Arifin wa Umdat As-Salikin Syihabuddin Abu Habsin Umar bin Muhammad ibni Abdullah bin Muhammad bin Amawaihi At-Taimi Al-Bakri. Nisbatun ila Abi Bakrin Siddiq, nisbah kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar itu At-Taimi. Quraisy itu macam-macam orang Quraisy itu. Ya orang Batak macam-macam orang Batak tuh Allah. Kenapa orang Batak tuh ujungnya marganya. Orang Quraisy itu juga At-Taimi, ada Taimi itu ya bubuhan Abu Bakar Siddiq. Ada Al-Adawi, bubuhan Umar bin Khattab. Ada lagi apa? Al-Amawi, bubuhan Utsman bin Affan. Ada lagi Al-Hashimi, bubuhan Ali bin Abi Thalib. Ini As-Suhrawardi, bubuhan Abu Bakar Siddiq ini. Wahwa min Bani Taim Al-Qurashi, musannifu Kitabil Awarib, pengarang kitab Al-Awarib. Walihaza adhafahu ilaih Sayyiduna Nazimu
Oleh karena ini mengidapatkan akan itu kitab kepada Suhrawardi tadi oleh Sayyiduna Nazim wa amara, dan beliau menyuruh bittibaihi, dengan mengikutinya. Tafaqqaha ala madhhabil Imam Asy-Syafi'i, beliau itu belajar fikih atas mazhab Imam Syafi'i. Wa tahaqqaqa bihi, dan beliau mantap pada fikih Imam Syafi'i itu. Wa qara'a al-khilaf, beliau membaca tentang ilmu khilafiyah. Wal adaba, ilmu adab. Wa aqada majlisal wa'zi, dan sidin membikin majlis nasihat. Sinin beberapa tahun. Fi madrasati ammihi, pada madrasah paman beliau Abin Najib. Walahu qabulun, bagi beliau As-Suhrawardi ini diterima oleh orang. Tadharu fi majlisi wa'azihi, tampak di majlis nasihat beliau ahwalun khariqah, keadaan-keadaan yang luar biasa. Wa yatubu fihi, dan bertobat pada majlis beliau itu kasirun min khadirih, banyak orang-orang yang hadir tobat kepada Allah waktu sidin memberikan nasihat itu. Wa kana yuktabu ilaihi bisu'alat akabiru asrihi, dan adalah mengirim surat kepadanya dengan pertanyaan-pertanyaan tokoh-tokoh di masa beliau. Wa yujibu alaiha, dan sidin jawab atas itu su'alat. Summan kata'a, kemudian beliau berputus daripada manusia. Walazama baitahu, dan sidin hanya diam di rumahnya. Ampe keluar, ampe ke sana kemari, diam di rumah aja lagi. Wa dawama shauma, mengakali puasa, wa zikra, zikir wal ibadah, ila an zahara, sampai sidin timbul, wa ala sya'nuh, dan tinggi keadaannya. Walam yakun fi asrih misluhu, dan tidak ada orang di masa beliau itu yang seperti beliau. Wa sahiba ammahu, beliau menemani baguru aja kita akan paman sidin Asy-Syaikh Aban Najib As-Suhrawardi. Wa akhadha anhu tasawufa, mengambil sidin dari pamannya akan ilmu tasawuf, wa ilmal hadis wal fiqha. Wa sahiba syekh, dan beliau ini juga berguru lawan Syekh Muhyiddin Al-Qutbah Abdul Qadir Al-Jilani. Wa qala lahu, berkata Syekh Abdul Qadir bagi Suhrawardi ini, anta akhirul masyhurin bil Iraq, engkau orang yang terakhir yang masyhur di Irak. Fatahallahu alaih, Allah buka akan atas beliau Suhrawardi tadi bi ulumil ma'arif wal anwar, wa waradat alaihil ahwal, wa hasalat lahul mawahib, dan hasil bagi beliau pemberian-pemberian Allah. Wa sara syaikha zamanihi, jadilah beliau syekh di masanya, bila niza' wala difa, dengan tidak dipertentangkan dan diperdebatkan. Sepakat orang mengakui pada masa itu adalah orang yang paling dianggap syekh, dianggap maha guru, yaitu As-Suhrawardi tadi. Wa akhadha aidan, dan beliau mengaji pulang anis syekh, daripada Syekh Abi Muhammad bin Abdillah Al-Basri. Wa jitama'a, dan beliau sempat berhimpun bi Syekh Ali Al-Qurdi. Walahutin, bagi beliau ma'ahuma qasasun, ada kisah. Wantahat ilaihi, dan berkesudahan kepada beliau ar-riyasah, kedudukan fi tarbiyatil muridin, pada mendidik murid. Wa yakfi fi ma'rifatihi, dan cukup pada mengenal beliau Kitabul Awarib. Kalau kita baca kitab Awarib, kita akan kenal betapa hebatnya pengarang kitab Awarib itu. Al-mustamilu, yang mengandung ala maknunil ma'arif wa masunatil mahasini wal lataib, yang mengandung atas ilmu-ilmu yang tersembunyi, kebaikan-kebaikan, kelembutan-kelembutan yang terselubung. Al-mustamilati, yang mencakup ala duraril ma'arif, atas permata-permata ma'arifah, wa yawaqitil hikam, dan yakut-yakut hikmah. Wa ma bihi, dan yang dengannya hayatul qulub, hidupnya hati,
wa syifa'uha, dan sembuhnya hati, minas sakami, daripada sakit. Walahu minal mu'allafat aidan, dan bagi beliau banyak karangan-karangan yang lain, antaranya Raspun Nasaih al-Imaniyah wa Kashful Fadaih al-Yunaniyah, yaruddu fiha 'alal falasifah, menolak beliau pada kitab Sijin Fadaih tadi akan orang-orang falsafah. Warrahiqul Makhtum bil Ma'arif, walahu aqidatun jami'ah sammaha a'lamal huda wa ghairu dzalik. Wa qala Syekh Ibnu Nuqtah kana Syekh Syihabuddin Syekh al-Iraq, gurunya orang Irak di waktu pada masa itu. Wa kana Syekh Syihabuddin As-Suhrawardi tadi sahiba mujahadatin wa izar, beliau punya sifat, punya mujahadah dan izar, mengutamakan orang lain. Wa tarikatin hamidah, punya tarikah yang terpuji. Wa muruatin tammah, kehormatan yang sempurna. Wa auradin, dan wirid-wirid ala kibari sinni, atas tuanya usia beliau, masih sudah tua masih punya wirid-wirid. Wa qala Ibnu Najjar kana syaikha waqtihi fil haqiqah, Syekh Suhrawardi ini adalah guru di waktunya, di masa itu, pada ilmu hakikat. Wantahat ilahir riyasatu, dan berkesudahan kepada beliau kedudukan fitarbiyatil muridin, pada mendidik murid. Wada al khalqa, dan beliau mengajak makhluk ilallah, kepada Allah Ta'ala. Wa zaharat, dan tampak barakatu ampasihi, berkah nafas-nafas sidin, tampak pitaubatil usad, pada tobatnya orang-orang yang maksiat. Orang-orang ahli maksiat tuh beparak lawan sidin, cium napas sidin, tobat orang maksiat itu. Nah itu karamatnya Syihabuddin As-Suhrawardi. Jadi napas sidin itu berkah. Wa dzakara ghairuhu, menyebutkan selainnya Ibnu Najjar, annahu kana kasirul hajj, sidin itu suka naik haji orangnya, tiap tahun naik haji. Wa kataba ilaihi ba'dhum, mengirim surat kepada sidin sebagian ulama, kenapa kamu bukan rancangan naik haji? Nabi lagi sekian kali lagi naik haji umpamanya. Sidin jawab, ya sayyidi, intarattul amal, amun ku tinggalkan amal, akhlattu ilal bitalah, aku cenderung kepada menganggur. Aku kada beramal, aku pengangguran. Wa in amil tu, amun aku beramal pulang, dakhalanil ujub, masuk akan aku oleh ujub. Ini menunjukkan tawadhu'nya beliau. Wa kana lahu qabulun katsir, beliau diterima yang banyak di majlisi wa'zihi, pada majlis nasihatnya. Walahu nafasun mubarak, bagi beliau nafas yang diberkati. Wa ansada yauman 'alal kursi, beliau bersyair satu hari di atas kursi rahimahullah. Duduk di kursi di tengah majlis, sidin bersyair dengan bunyi kalimatnya, la tasqini wahdi fa ma'awwattani anni ashihhu biha ala jullasi, antal karimu fala yaliku takarruma an ta'daman nudama dunal ka'si. Jangan kau minumi aku sendiri, jangan hanya aku saikung nang diberi banyu. Kenapa? Sesuatu yang kau berikan kepadaku itu, aku pemalar dengannya atas kawan-kawanku. Nang pian beri itu belum pemalar dan nak memberi kawan, jadi mempian minumi semuaan yang saya kong aja. Itu artinya engkau orang yang pemurah, tidak layak akan kemurahan, bahwa tidak mendapat kawan-kawan minum akan gelas-gelas minuman itu. Mendengar itu patawajadan nas lidzalik, banyak yang pingsan manusia karena demikian. Wataba bil majlis, dan tobat di majlis itu jam'un katsir, jamaah yang banyak. Wulida radhiyallahu anhu, dilahirkan beliau, wa nafa'a bihi fi Rajab, bulan Rajab, sanata tis'in wa thalathin wa khamsimi'atin, pada tahun 539 bisuh
Suhrawardi. Membacanya itu Suhrawardi, nyanta baca Suhrawardi. Suhrawardi bisinin muhmalah madmumah suh wara'aini al ulama tuhatun raw wasani itu sakinatun baldatun min Iraqil Ajam, satu negeri daripada Irak Ajam. Irak itu terbagi dua, ada Irakul Arab, ada Irakul Ajam. Irak Arab nih ya bubuhan Basrah, bubuhan Kufah, itu Irak Arab namanya. Ada Irak Ajam ini bubuhan kota-kota Mosul seperti Suhrawardi tadi, itu tempatnya di Irakul Ajam yang berdekatan dengan Turki. Wa nasha'a fi hijri ammihi Abin Najib, dan beliau hidup di asuhan pamannya Abin Najib. Wa umiya akhira umrihi, dan beliau buta di akhir umurnya. Wa uqaida, lumpuh. Walam yukhilla bi syai'in min awradih, dan beliau tidak mengurangi daripada wirid-wiridnya sedikit jua pun. Wa mata bil Muharram, dan beliau meninggal pada bulan Muharram sanata sanatain wa salasin wa sitti mi'atin, pada tahun 632 di Baghdad. Nah, wa qaulu Sayyidina Nazim radhiyallahu anhu. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل وسلم تنجينا بهم من الاحوال والافات وتقضي لنا بهم جميع الحاجات وتطهرنا من السيئات على الدرجات وتبنى عفو الغايات من جميع الخيرات في الحياه بعد الممات. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام الحمد لله رب العالمين. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.